Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas. Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menguji model ECM atau VCM, yaitu model Vector Error Correction Model. Model ini digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari masing-masing variabel independen maupun dependen. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke prakteknya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menuju ke file, pilih new work file, kemudian pada work file starter type, karena data ini merupakan data time series, yaitu dengan variabel Y, pertumbuhan ekonomi, dan variabel X, jumlah penduduk miskin, tahunnya atau sampel atau observasinya tahun 2005 sampai 2018. Maka di sini pada work file starter tab, pilih yang regular frekuensi. Untuk frekuensinya annual, karena di sini adalah data tahunan. Start date dimulai tahun 2005 sampai 2018. 2018, klik OK. Selanjutnya kita menuju ke quick, pilih empty group, geser ke kiri, tarik ke atas, kita kopikan data beserta variabelnya, klik kanan, copy, paste, kita close. Selanjutnya kita uji satu persatu apakah data ini stasioner atau tidak. Saya akan menguji pada variabel X terlebih dahulu. Klik kanan, open. Lalu pengujian pertama akan saya lakukan dengan uji graph, yaitu dengan kita menuju ke view, pilih graph. Dan di sini kita bisa memodifikasi grafik yang akan kita gunakan sebagai analisis. Tapi di sini saya akan menggunakan modifikasi yang sudah disediakan oleh sistem. Jadi saya langsung klik OK. Nah, ini adalah grafik untuk variabel X, di mana di sini dapat ditunjukkan bahwa tren di grafiknya itu menunjukkan penurunan. Nah, kalau data stasioner, maka trennya itu cenderung fluktuatif, naik turun. Nah, ini karena menurun, ada indikasi bahwa data tidak stasioner. Namun, untuk meyakinkan data ini stasioner atau tidak, maka kita perlu melakukan pengujian lain yang lebih akurat, yaitu uji akar unit. Cara melakukan uji akar unit adalah dengan kita memilih menu view, kemudian pilih unit root test. Untuk tes tipenya, pilih augmented digivuler. Di test for unity root in, pilih pada tingkatan level. Maximum lag saya sesuaikan dengan jumlah variabel. Jadi di sini ada dua variabel, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Maka di sini saya menggunakan lag 2. Selanjutnya include in test equation, pilih yang intercept, klik OK. Ini adalah hasil dari uji akar unit. Di sini yang dapat kita lihat adalah ada nilai augmented digivuler test statistik di bagian statistik atau di bagian test statistik, di mana nilainya minus 1,599054. Nanti nilai ini dibandingkan dengan tingkat test critical values 1%, 5%, dan 10%. Namun, kita bisa melihat secara praktisnya di nilai probabilitas atau di prop, di mana nilainya sebesar 0,4549. Nilai ini lebih besar dari tingkat alfa 0,05, yang artinya data tidak stasioner pada tingkat level. Data yang tidak stasioner bila dilakukan regresi akan memiliki kecenderungan terjadinya spurious regression atau regresi lancung. Oleh karena itu, solusi agar data menjadi stasioner harus mengganti pilihan level dengan difference. Caranya dengan kita menuju ke view, kemudian pilih unit root test, ada test for unit root in,
kita ganti dengan 1 difference. Klik OK. Ini adalah hasil dari uji stasionaritas akar unit dengan tingkat level yaitu 1 difference. Di sini dapat dilihat bahwa nilai probabilitas untuk augmented Dickey Fuller test statistik itu sebesar 0,0001, yang artinya nilai ini lebih kecil dari tingkat alfa 0,05, sehingga data stasioner pada tingkat 1 difference. Bila data sudah stasioner, maka tidak perlu dilakukan pengujian ke tingkat level yang lain. Jadi untuk variabel X atau variabel jumlah penduduk miskin sudah stasioner pada tingkat 1 difference. Selanjutnya, kita uji pada variabel Y atau variabel pertumbuhan ekonomi. Kita close terlebih dahulu. Klik pada variabel Y, klik kanan, open. Kita uji pada graph-nya terlebih dahulu. Klik view, pilih graph, klik OK. Ini adalah hasil dari uji graph untuk variabel Y. Berdasarkan gambar ini, terlihat bahwa ada indikasi data stasioner. Hal ini terlihat dari grafik yang cenderung fluktuatif. Namun untuk meyakinkan data ini stasioner atau tidak, maka kita lakukan pengujian lain yang lebih akurat, yaitu uji akar unit. Walaupun ada indikasi stasioner, namun di sini ada penurunan yang tajam, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah data ini stasioner atau tidak. Nah, kita lakukan uji akar unit, yaitu dengan kita menuju ke view, kemudian pilih unit row test, ada test for unit row in, pilih pada tingkatan level, test tipenya tetap augmented Dickey Fuller, include in test equation, kita tetap memilih intercept, dan klik OK. Dapat dilihat bahwa nilai probabilitas atau prop untuk augmented Dickey Fuller itu sebesar 0,1716. Nilai ini jika kita bandingkan dengan tingkat alfa 0,05, maka lebih besar dari 0,05, yang artinya data tidak stasioner. Karena data menunjukkan hasil yang tidak stasioner, maka dilanjutkan ke tahap pemilihan level yang lain, yaitu level 1 difference. Caranya sama seperti tadi, kita menuju ke view, kemudian pilih unit row test, pilih test for unit row in dengan tingkatan level 1 atau 1 difference. Klik OK. Ini adalah hasil dari uji akar unit untuk tingkatan level 1 difference, di mana di sini dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari augmented Dickey Fuller test itu sebesar 0,0127. Nilai ini jika kita bandingkan dengan tingkat alfa 0,05, maka lebih kecil dari tingkat alfa 0,05, yang artinya data stasioner pada tingkat 1 difference. Kesimpulan dari semua uji stasionaritas menggunakan unit row test didapat bahwa kedua variabel stasioner pada tingkat difference pertama. Agar kita yakin dengan hasil ini, lakukan uji akar unit dengan dua variabel sekaligus. Jadi, di sini saya akan melihat hasilnya apakah sama ketika saya menguji dengan dua variabel sekaligus. Nah, kita close. Lock pada variabel Y, variabel X, klik kanan, open as group, pilih view, kemudian unit row test. Di bagian test tipe, pilih individual, row, Fisher, atau ADF. Untuk test for unit row in, saya akan mencoba pada tingkatan level. Klik OK. Ini adalah hasil dari tingkatan level untuk unit row test dua variabel sekaligus. Di sini dapat dilihat bahwa masing-masing memiliki nilai probabilitas lebih besar dari tingkat alfa 0,5. Ini ya, untuk series Y dan X, nilai probabilitasnya untuk Y 0,1716, X 0,4549. Nilai ini jika kita bandingkan dengan tingkat alfa 0,05, maka lebih besar.
Karena hasil belum stasioner, maka dilakukan pergantian dari level ke difference pertama, yaitu seperti tadi kita menuju ke view, pilih unit row test, kita ganti dengan satu difference atau difference pertama. Klik OK. Nah, di sini dapat dilihat pada series D dalam kurung Y dan D dalam kurung X. D ini adalah difference. Nah, nilainya untuk probabilitasnya sebesar 0,0127 untuk difference Y. Sedangkan untuk difference X itu nilainya sebesar 0,0001. Nilai ini jika kita bandingkan dengan tingkat alfa 0,5, maka lebih kecil. Yang artinya kedua variabel difference pada tingkat pertama. Karena hasil kedua variabel sudah stasioner, maka itu artinya terdapat hubungan jangka panjang antar kedua variabel, sehingga perlu dilakukan uji kointegrasi.